Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Florencia Margareta Siree, NIM 2002-2012. Di sini saya akan melakukan praktek asuhan persalinan normal. Pertama-tama yang pertama kita lakukan yaitu menilai tanda gejala kala 2, yaitu apakah ada dorongan dari ibu, kemudian apakah ada tekanan anus, perineum menonjol atau tidak, dan apakah vulva ibu membuka atau tidak. Kemudian setelah itu siap alat dan siap diri. Di sini adapun alat-alat yang akan dipakai dalam asuhan persalinan normal, yaitu yang pertama ada partus set, partus heating set, kemudian ada pakaian ibu dan bayi, ada APD, kemudian ada di sini juga ada 2 baskom, yaitu yang berisi larutan klorin dan larutan DTT. Kemudian kita memakai APD, memakai celemek terlebih dahulu. Kemudian sebelum kita membantu persalinan, kita patahkan ampul terlebih dahulu. Setelah itu kita cuci tangan. Dan keringkan, kemudian kita memakai handscoon. Kemudian kita isap oksi. Kemudian pastikan pembukaan sudah lengkap atau belum. Sebelumnya, sebelum melakukan VT, kita melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan vulva hygiene. Dimulai dari bagian yang terjauh, yaitu labia mayora, labia minora, kemudian bagian terdekat labia mayora, labia minora, kemudian dari mons pubis, klitoris, lubang uretra, vestibulum, vagina, perineum, serta anus. Kemudian kita lakukan VT. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya. Tarik nafas ibu. Kemudian kita melakukan VT. Kita periksa apakah air ketubannya menonjol atau tidak. Apakah ada mulase. Kemudian kita periksa apakah presentasi kepala atau bokong. Ibu, ini presentasi kepala ya, ketubannya sudah menonjol. Ya, kemudian kita celupkan sarung tangan
secara terbalik di larutan klorin. Kemudian kita lakukan pemeriksaan DJJ. Ibu, DJJ bayinya normal ya, 120 kali per menit. Kemudian setelah kita melakukan DJJ, kita siapkan ibu dan keluarga. Kemudian kita beritahu ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap. Kemudian kita beritahu kepada keluarga untuk mengatur posisi ibu senyaman mungkin. Kemudian pimpin ibu untuk menerang. Jika ibu tidak ada keinginan untuk menerang, anjurkan ibu untuk makan, minum, serta berjalan atau berjongkok. Kemudian siap tolong ibu untuk melahirkan, di mana letakkan handuk sepertiga di bawah bokong ibu. Permisi ya ibu. Kemudian handuk di atas perut ibu. Setelah itu tolong ibu untuk melahirkan, di mana tangan kita berada di klitoris ibu untuk melindungi klitoris agar tidak terjadi laserasi. Kemudian tangan kita yang lainnya melindungi perineum ibu. Ya, kemudian bantu ibu untuk meneran. Ya ibu, beneran ibu ya. Ini kepalanya sudah tampak di depan vulva ya ibu. Beneran lagi ibu ya. Kemudian setelah lahir kepala, cek lilitan tali pusat. Kemudian bersihkan lendir di wajah bayi. Kemudian tunggu putaran vaksi luarnya. Kemudian untuk melahirkan bahu depan dan bahu belakang, kita lakukan biparietal, di mana kita melahirkan bahu depan, tarik ke bawah, melahirkan bahu belakang, tarik ke atas, kemudian sanggah dan susuri. Setelah itu letakkan bayi di atas perut ibu. Kemudian nilai sepintas bayi baru lahir dan keringkan bayi. Kemudian setelah bayi kita keringkan, cek fundus ibu dan kita cek apakah bayi tunggal atau bayi kembar. Kemudian setelah itu kita suntik oksi. Secara IM. Setelah itu, klem tali pusat. (2 sampai 5 cm). Kemudian setelah kita klem dan setelah kita ikat, kemudian potong. Kemudian karena plasenta tidak lahir setelah 30 menit, kita akan melakukan manual plasenta. Di sini kita meminta bantuan kepada asisten untuk memegang klem. Asisten pegang. Kemudian tangan kita masuk ke dalam vagina ibu secara obstetrik. Kemudian tangan kita yang lainnya berada di atas fundus ibu. Kemudian susuri tali pusat sampai ke pangkalnya. Kemudian ubah posisi tangan kita secara bersalaman. Kemudian sisiri plasenta dari atas ke bawah
pastikan plasenta sudah terlepas dari dinding endometrium. Setelah itu kita lakukan eksplorasi apakah masih ada sisa-sisa plasenta atau sudah tidak ada. Setelah memastikan sudah tidak ada lagi sisa plasenta, tangan kita yang tadinya berada di fundus pindah ke suprasymphysis, kemudian kita lahirkan plasenta dan kita putar searah jarum jam. Setelah itu kita cek kelengkapan plasenta, kita lihat kotiledonnya lengkap atau tidak. Kemudian setelah plasenta lahir, kita cek vagina apakah ada robekan jalan lahir atau tidak. Tidak ada robekan jalan lahir. Kemudian setelah itu kita lakukan asuhan pasca persalinan, yaitu kita cek kontraksi fundus ibu apakah berkontraksi dengan baik atau tidak. Kemudian kita celupkan sarung tangan kita ke larutan klorin atau DTT. Setelah itu kita cuci tangan dan kering. Setelah kita keluarkan sarung tangan, cuci tangan dan keringkan, kita evaluasi apakah kandung kemih ibu kosong atau tidak. Kemudian ajar ibu dan keluarga untuk melakukan masase. Kemudian setelah itu kita hitung nadi ibu dan pantau bayi ibu. Kemudian kita lakukan dekontaminasi alat. Setelah melakukan dekontaminasi alat, buang alat-alat medis yang sudah dipakai. Kemudian bersihkan ibu. Kemudian atur posisi ibu kembali. Setelah itu cuci tangan kembali dan kita berikan fitka, salep mata kepada bayi dan dokumentasi.